Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang gradien garis singgung kurva, maka pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu kepersamaan garis singgung kurva. Tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menentukan persamaan garis singgung kurva pada suatu titik. Langsung saja. Jika terdapat kurva Y sama dengan Fx disinggung oleh sebuah garis di titik X1, Y1, maka garis singgung tersebut bisa dinyatakan dengan M sama dengan F aksen X. Jadi seperti ini ya. Lihat kurvanya di sini. Ini ada kurva Y sama dengan Fx. Ini ada garis singgung di titik X1, Y1. Maka gradiennya adalah F aksen dari X1. Nah, sementara itu X1 dan X2 memiliki hubungan Y1 sama dengan Fx1, sehingga persamaan garis singgungnya bisa dinyatakan dengan rumus Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa untuk menentukan persamaan garis singgung kurva harus ada dua unsur yang diketahui, yaitu ada gradien dan ada titik singgung. Unsur ini harus ada untuk mensubstitusikan rumus ini. Untuk lebih memudahkan kalian memahami, Ibu berikan contohnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4X di titik 1, negatif 1. Nah, untuk membuat kepersamaan garis singgungnya, di sini unsur titik singgung sudah ada, ini sebagai X1, Y1, yang belum ada adalah gradiennya. Nah, maka terlebih dahulu kita harus mencari gradiennya seperti langkah kemarin. Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangin 4X. Maka turunannya adalah 6X dikurangin 4. Gradien merupakan turunan dari kurva di titik singgungnya. Jadi di sini 6, X-nya kita ganti dengan 1, dikurangin 4. M-nya 2. Nah, untuk M sama dengan 2 sudah ada. Titik singgungnya juga sudah ada. Maka tinggal kita substitusikan ke rumus Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Nah, X dikurangin negatif 1 sama dengan 2X dikurangin 1. Tinggal kita operasikan seperti biasa ya. Untuk menyelesaikan ini, Ibu yakin kalian sudah bisa semuanya. Nah, maka terakhir ketemu Y sama dengan 2X dikurangin 3. Atau bisa dituliskan dalam bentuk implisit, 2X dikurangin Y dikurangin 3 sama dengan 0. Contoh yang pertama, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/4 X pangkat 2 ditambah X dikurangi 4 yang sejajar garis. Nah, di sini unsurnya belum ada, baik gradien maupun titik singgung. Jadi kita harus cari terlebih dahulu untuk gradien dan titik singgungnya. Untuk gradiennya sendiri, kita cari dari turunan kurva. Y sama dengan 1/4 X pangkat 2 ditambah X dikurangin 4. Maka Y aksen sama dengan 1/2 X tambah 1. Nah, cuman di sini X1-nya belum ada ya. Jadi kita gunakan garis yang sejajar. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, jadi ini ada suatu kurva, Y sama dengan Fx. Ya, ini adalah suatu garis. Ini misalnya tadi 6X dikurangin 2Y
dikurangin 5 sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan adalah ini. Coba. Nih, nih, garis ini apa gitu. Kan kita harus mencari gradien dan titik singgungnya. Nah, selanjutnya garis kita misalkan ini garis H, ini garis G. Maka 6X dikurangin 2Y dikurangin 5 sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu gradiennya adalah negatif 6 dibagi negatif 2. 3. Dari mana ini? Kenapa bisa seperti ini? Ibu harap semua masih ingat ya untuk menentukan gradien suatu garis. Tapi misalnya ada yang lupa, Ibu ingatkan lagi. Jadi kan persamaan garis itu bisa disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk eksplisit yang Y sama dengan MX ditambah C. Ini gradiennya adalah koefisien dari X itu sendiri. Tapi kalau disajikan dalam bentuk implisit yang AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka di sini gradiennya adalah negatif A per B. Nah, sebenarnya ini juga diperoleh dari memindah-mindahkan ruas di sini, dibuat dari bentuk implisit ini dibawa ke eksplisit, dipindah ruas. Nah, untuk memudahkan, jadi langsung saja negatif A per B, A-nya di sini 6, B-nya negatif 2, maka diperoleh gradien garis H adalah 3. Nah, misalkan ini garis G, garis singgung kurva, dan X1, Y1, titik singgungnya di sini, titik singgungnya, ini X1, Y1, maka gradien garis G adalah turunannya. Nah, cuman di sini X-nya kita substitusikan X1. Biarkan dulu X1 karena emang kita belum mengetahui X1-nya berapa. Nah, di sini X1-nya bisa dicari dengan cara menghubungkan dua garis itu. Ini di garis G sejajar dengan garis H. Garis G sejajar dengan garis H, maka gradien garis G sama dengan gradien garis H. Masih ingat ya hubungan dua garis? Kalau sejajar, maka apa? M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, maka M2 sama dengan negatif seperempat. Atau M1 sama dengan negatif seperempat M2. Sama ya. Jadi, karena sejajar, ya sudah kita samakan. Tadi gradien G-nya ini, gradien garisnya ini. Setengah X1 ditambah 1 sama dengan 3. Tinggal kita operasikan, maka ketemulah X1 itu 4. X1 ini sebagai absis titik singgungnya. Maka untuk mencari koordinatnya atau Y1-nya, X1 kita substitusikan ke kurva. Nah, substitusikan ke kurva, seperempat X1 kuadrat ditambah X1 dikurangin 4. Substitusikan 4, maka ketemu koordinatnya 4. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih, unsurnya sudah ada, titik singgungnya ada, gradiennya ada, tinggal kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgung di Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Substitusikan X1, Y1 dan gradiennya, maka kita peroleh Y sama dengan 3X dikurangin 8. Atau misalnya dibawa ke bentuk implisit, tinggal kita pindahkan ya, 3X dikurangin Y dikurangin 8 sama dengan 0. Ibu harap semua paham ya. Ibu lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangin 2X ditambah 3 yang tegak lurus. Kalau tadi di contoh 2 sejajar, ini tegak lurus. Di sini juga sama, unsur-unsur garis belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu ya. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, kita cari turunan dari kurva. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangin 4X ditambah 3. Maka turunannya adalah 2X dikurangin 4. Nah, kita misalnya garis yang tegak lurus tadi. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini nih. Ini ada suatu kurva Y sama dengan Fx.
Ini adalah ada suatu garis, ini garis H. Nah, maka di sini persamaan garis singgung, misalnya kita ini garis kayak ini garisnya. Maaf. Ya, maaf ini garisnya kurang tepat ya. Jadi ini kan tegak lurus. Jadi di sini titik singgungnya. Nah, selanjutnya garis H 4x ditambah 8y dikurangin 1, maka gradien garis H adalah negatif 4 per 8. Atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Nih, tadi garis K garis singgung dan X1, Y1 titik singgung, maka gradien garis G adalah Y aksennya. Y aksennya di sini, X-nya kita ganti dengan X1. Dan X1 juga belum diketahui, maka bisa kita cari gradien dan titik singgungnya. Nah, jadi gradien garis ini tegak lurus. Garis G tegak lurus dengan garis H, maka tadi gradien garis G sama dengan negatif seper gradien garis H. Nah, tadi gradien garis hanya negatif setengah, jadi negatif 1 per negatif setengah. Itu 2. Maka gradiennya adalah 2. Nah, ini. Nah, 2 ini kita substitusi yang tadi. Berarti kan nih 2x1 dikurangin 4 sama dengan 2. Setelah kita operasikan, ketemu x1-nya 3, atau ini yang disebut absis. Jadi untuk koordinatnya, y1-nya, absis ini kita substitusikan ke kurva. Nah, kita substitusikan x1-nya 3, ketemu y1-nya 0. Nah, maka di sini sudah unsurnya sudah ada. Jadi titik singgungnya di 3,0 dan gradiennya di 2. Masuk ke Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin 1. Substitusikan 3,0 dan gradiennya, maka diperoleh Y sama dengan 2X dikurangin 6. Misal mau dibawa ke bentuk implisit, tinggal 2X dikurangin Y dikurangin 6 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis itu kan bisa ditulis dalam bentuk implisit atau eksplisit. Jadi nanti kalau soalnya pilihan ganda, ya kita lihat apakah disajikan dalam bentuk implisit atau eksplisit. Ibu rasa eh, 3 contoh cukup ya. Jadi silakan kalian kerjakan soalnya di sini. Ada 4 soal. Semoga tidak ada yang kesulitan ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.